lihat udah lama, dia pengen ketemu, bukan mau minjem, bukan mau minta, kan memastikan doang. Nah, malah ditinggal tidur ngumpet sama suek namanya. Nah, itu kalau sholat fajar sama apa? Qobliyah subuh boleh dua-duanya. Hah? Setelah azan subuh. Iya, maksudnya itu disebut dua-duanya gitu. Enggak, maksudnya 2 rakaat salam terus sholat lagi. Oh gitu. Iya. Ya, kayak digabung. Enggak, jangan. Iya, sholat fajar kalau fajar. Kalau qobliyah subuh ya qobliyah subuh. Sebaiknya mah dua-duanya. Jadi 4 kita kerjain. Jadi 4, betul. Dua salam. Iya, 2 salam betul. Kalau fajar sholat qobliyah. Iya. Sama aja dia. Iya. Serah mana duluan. Mana duluan terserah, boleh. Boleh, betul. Subuh mah enggak ada badiah, enggak ada. Sholat qobliyah setelah azan dulu ya. Iya. Kalau setelah sholat wajib itu ba'diyah, tapi subuh itu nggak ada ba'diyah. Enggak, maksudnya kayak fajar kan sebelum azan nggak boleh, boleh kan ya? Enggak, jangan. Habis azan dulu. Habis azan juga. Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Orang kita belum ada qobliyah. Iya. Nanti setelah azan ya. Setelah azan. Setelah subuh boleh, boleh. Ya kan kita barangkali merasa kita lagi muda ini banyak ninggal sholat. Ya. Yaudah jangan pada ngakunya dalam di hati aja. Itu boleh. Ba'da asar boleh. Ya bila perlu kan sering saya sampaikan, kalau kita merasa sholat kita ini udah full buat qada buat orang tua kita, buat mertua kita, boleh. Ya sekali-sekali gitu. Ya bukan sekali-sekali, seharusnya buat kita nih yang ya kita merasa atau berasa sering ninggal sholat, harusnya mah asar 2 kali, johor 2 kali, kemudian pokoknya serba 2 kali terus, serba 2 kali. Itu kan enggak, maksudnya sembahyang yang wajib udah, sembahyang lagi. Jadi 2 kali sembahyang. Ya buat orang tua kita boleh. Jadi 8 rakaat sama buat kita atau sembahyang ada. Oh, ya itu aja. Waktu takbir aku niat sholat fardu zuhur untuk gitu aja udah. 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Akbar. Ya pakai bahasa kita aja. Ya Allah mau paham. Ada kerjaan pisan gara-gara niat. Jadi sudah. Ya. Nah, kalau johor 8 tambah sunat biar dia lah kita kalau penting kalau iya terus sebaiknya nih kita kan ada qobliyah ba'diyah tuh, udah buat qada subuh aja gitu, nyambung nggak? Jangan pakai jangan pakai qobliyah ba'diyah. Kan kalau sunat itu bahasanya suka-suka. Tapi kalau membayar utang wajib apa? Iya. Jadi kalau sunat itu ibarat orang bagi mah suka-suka. Mau bagi kayak kagak gitu suka-suka kita. Tapi kalau yang bayar utang wajib. Makanya biar orang-orang pada ba'diyah, qobliyah, kita baru sampai sembahyang Jumat nih, udah niatin buat kodo aja, niatin kodo, nggak apa-apa. Kan kita menghormat masjid itu, begitu kita masuk kita sholat, mau sholat apa kek, itu sebagai bentuk penghormatan kita terhadap masjid. Itu tahiyatul masjid itu jangan kita begitu masuk masjid duduk, berarti nggak hormatin. Kalau kita masuk
sholat mau sholat apa kek. Nah kalau begitu dong kan, begitu imam udah dapat 1 rakaat atau udah takbiratul ihram untuk menghormati masjid, kita harus tahiyatul masjid dulu dong. Tapi nggak begitu kan, kita sholat bareng sama imam, berarti itu kita sholat sebagai bentuk penghormatan kita terhadap masjid. Itu harus dipahami itu. Itu kalau kita belum mulai kali. Iya. Kalau dari ada waktu mah kalau dari imam udah sholat kita ikut dia. Iya, ikut dia. Maksudnya begitu keterangan guru. Mm-mm. Cuma alasan dia pakai Jangan pakai tahiyatul masjid. lagi maksudnya begitu. Udah ketinggalan kalau tadi udah mati. Begitu maksudnya. Iya. Artinya tahiyatul masjid, menghormati masjid, itu ketika kita datang kita sholat. Mas sholat apa kek? Itu sebagai bentuk penghormatan. Jangan masuk dalam masjid duduk aja. Walaupun dia lagi khutbah. Iya, walaupun dia lagi khutbah, asalkan khutbahnya udah masih panjang, masih panjang. Jangan khutbah udah terakhir, udah kedua udah terakhir lagi. Yang sunat, jangan. Kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali itu. Saking terhormatnya masjid, saking mulianya masjid, ketika kita masuk pertama sholat. Kalau nggak bisa, udah baca itu tadi tuh. Iya, subhanallah. Saking mulianya masjid itu. Nggak boleh kita datang langsung apa itu? Duduk. Karena tidak ada tempat yang lebih mulia. Begitu kita masuk dapat pahala. Apartemen kah, hotel berbintang kah, istana raja, presiden kah, nggak ada. Kecuali masjid. Yang lain begitu kita masuk lah, kagak ada yang dapat pahala, masjid mah dapat. Kalau musola bro? Musola itu sebenarnya sebuah istilah sih yang ada di Indonesia. Kalau di Arab semuanya masjid. Tapi ada yang bilang musola itu adalah tempat sholat. Tempat sholat itu terkadang di rumah juga kan ada tempat sholat. Ada. Iya. Berarti nggak dipakai Jumat kan? Masjid itu tempat sujud. Kenapa masjid itu dikatakan tempat sujud? Karena di dalam sholat itu ada sujud. Kenapa ini dikatakan musola? Ya, yang namanya tempat sholat pasti ada sujud. Tuh, ulama yang mengatakan menyamakan antara masjid dengan musola itu sama. Tetapi dibantah lagi. Yang namanya musola itu tempat sholat, nggak mesti itu tempat rame-rame, tempat umum. Di rumah juga kadang-kadang ada yang namanya sholat. Kan jadi bingung kita tuh. Ya ini aja perlu sholat dulu. Itu. Ya sekarang mah yang enaknya yang tempat umum itu masjid Goiru Jami. Cuman kita nggak kaprah lagi. Tadi kata gitu aliran baru lagi. Ini ngaji di mana sih kalian? Ya ngaji di mana? Ngaji di mana? Lupa Goiru Jami. Ini gurunya siapa sih, makai nyari guru lagi. Kamu dulu melanggar. Iya langgar. Baru sekarang ini aja. Saya udah gede baru musola, dulu mah langgar ya. Wanisyanu yang kedua lupa, yaitu udzur sholat. Artinya orang nggak sholat nggak apa-apa. Pertama karena tidur, benar-benar tidur ini mah nggak ingat apa-apa. Bukan udah meremelik dibangunin aja mau bini bawa acan udah. Subuh itu guru. Nah, Subuh. iya. Emang kadang-kadang ini, gue juga dengar katanya emang kuping gue budek katanya. Tidur lagi deh. Lu dibangunin subuh ngajakin berantem. Yalah. Baru ya kayu ya koyum. Udah kasih payung. Padahal masya Allah kita punya bini bangunin kita sholat. Kita dibangunin makan aja girangnya kayak apa? Bini perlu berarti udah kobokan udah siap. Yang lain udah siap under. Kita dibangunin bangganya kayak apa? Lah ini mah yang bisa nyelamatin kita. Bini kuat perhatian buat ya lah, bukan main itu bini kan yang gitu. Kalau belum mati jadi kuburin itu. Tambahin boleh bang. Tambahin boleh. Iya.
Lah berarti kan bini sayang banget itu makin bangunin subuh ya. Benarnya mak sebenarnya. Gimana ya belum sampai kaprak kita gimana ya? Bini gak kadang-kadang takut bangunin kita. Apalagi baru tidur, padahal pulang yaban, pulang main catur, pulang kongkong. Iya, padahal bini makin takut juga itu. Pengalaman pribadi. Ya kalau menjaga mah. Jangan siang. Yang kedua disebabkan oleh lupa. Ya karena kita benar-benar lupa, bukan dilupa-lupain. Lupa, asik kerja apa-apa, kongkong macam-macam. Biasanya kita sembahyang awal waktu mulu. Ya, tahu-tahu ada tamu kongkong, Allah maghrib. Ingat-ingat, ya Allah, tadi belum sembahyang. Lah udah maghrib, kalau itu kodo asar dulu, kalau enggak ya ntar habis maghrib kodo asar, habis sholat maghrib. Jangan kita nunggu-nunggu. Ya kan bayar utang tadi itu lebih cepat, lebih apa itu? Lebih bagus. Yang pumpung kita masih ada umur, ya, siapa tahu bisa kita nggak ada umur, yang namanya umur. Iya, mana belum masih punya utang, iya belum bayar namanya. Jadi cuma hanya dua tuh. Kalau kemarin kan yang ada itu disebabkan oleh sholat yang tidak memenuhi syarat, baru ada diulang. Jadi disebabkan oleh wudhu kagak wudhu, tayamum kagak tayamum. Ya kan itu namanya sholat yang tidak memenuhi syarat. Ya, menghormati waktu. Jangan lantas waktu kita tinggal begitu aja, nggak boleh. Karena kita bersyukur kepada Allah diberikan waktu hidup sampai dengan waktu itu. Terus harusnya kita berpikir kritis. Udah dikasih waktu, kita nggak menghormatin waktu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Sebenarnya masya Allah, wudu banget kita. Alhamdulillah dah, saya sampai sama maghrib lagi nih. Walaupun saya sembahyang nggak memenuhi syarat, tayamum kagak, wudu kagak, mana di dalam kendaraan, apakah di atas motor, apa di dalam mobil, yang kita nggak bisa, macetnya luar biasa, ya udah sembahyang, bayang dengan apa adanya, kita isyaratkan dalam hati pada saat kita ruku, sujud, tahiyat dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Pokoknya lengkap. Ya kalau emang mestinya kita lakson ya kita lakson. Pokoknya kita ya sebagaimana mestinya hal-hal yang terjadi di perjalanan itu. Ya andaikan kita salah diomelin ya kita begini. Ya mau orang, ya insya Allah orang juga mau maklumi. Ya kita memang lagi keadaan lagi sholat juga Allah sangat memaklumi gitu. Syurutus sholat sama niatun toharatul hadasaini wa toharatu anin najasati pisau biwal badan wal makan wa satrul aurati wa istiqbalu kiblati wa dukhul waqti wal ilmu bi fardiyatiha wa alla ya'taqida fardan min furudiha sunnatan wa tinabul mubtilati. Syarat sahnya sholat itu ada 8. Pertama, suci daripada hadas kecil maupun hadas besar. Untuk menghilangkan hadas kecil, wudu. Untuk menghilangkan hadas besar, mandi. Kita nggak punya itu, hadas kecil kagak, hadas besar kagak. Sudah memenuhi syarat. Yang kedua, suci daripada najis, baik di pakaiannya, di badannya, di tempat sholatnya, suci, nggak ada najis. Makanya ini Bapak hadirin yang saya muliakan, mungkin pastinya sudah saya sampaikan, seringkali di antara kita itu lebih mengutamakan kebersihan daripada kesucian. Nanti akan dibahas di sini mungkin. Contoh, ini tai cecek Pak, sini kita buang. Kita lihat nggak kelihatan,
andaikan kita cium nggak ada baunya, andaikan kita jilat nggak ada rasanya, biasa-biasa. Tetapi secara hukum ini masih najis, namanya najis hukmiyah, najis hukmiyah. Oleh karenanya ini harus suci. Najis itu baik najis ainiyah, najis yang kelihatan oleh kasat mata, teraba oleh tangan, tercium oleh hidung, terasa oleh lidah. Itu harus bersih semuanya itu. Nah ini kebanyakan, mohon maaf, ini kadang-kadang ginian nih, apa namanya nih, hambal ya, hambal di masjid itu bulan-bulan. Itu saya kurang setuju sebenarnya. Ya siapa yang mensteril tai cicak sih? Paling kadang-kadang dibuang aja udah. Itu hukumnya masih ada secara hukumnya. Jadi kalau secara aman amanan pakai anu dulu ya. Sajadah. Atau itu dipasang. nggak usah dipasang, atau dipasang ya seminggu sekali lah. Seminggu sekali. Tetap Vakum guru. Vakum. di vakum tetap. Terus saya lap kalau dulu. Hah? 13 itu saya lap kadang-kadang kemis. Iya, dilap doang gitu. Dilap. Iya dilap doang gitu. Ya enggak. Jadi dia nanti cara menghilangkan najis hukmiyah itu, misalnya ini tai cicak, kita harus kucurin air setelah tadi udah kita buang tuh, udah nggak kelihatan apa-apa, Dibuang tuh. nggak habis buang, udah nggak kelihatan apa-apa, bahkan bila perlu kita anuin lagi tuh, kita anuin lagi, Gosok dah. ya gosok, Gosok kelam. ya Dulu zona setan saya sampai dulu. nanti dulu. Kemudian kita kucur, lah udah suci. Yang penting air itu melebihi daripada titik yang tadi itu. Kucur bang kalau ada ceceknya, kalau najisnya Iya, harusnya begitu tuh, kita buang dulu. petel dulu. Betul. Kucurin air. Nah ini bila perlu supaya jangan was-was itu kita tandain pakai kolar nih, ya supaya ketahuan lokasi dia. Jangan apa ntar mana ya pasang gue di sini ya sana gitu. Sudah perasaan repot udah. Iya. Makanya sebaiknya rumah kita walaupun keramik banget, granit banget, ini sebaiknya sendal dari tempat kita wudhu, kolam, tempat kita mandi itu ada sendal khusus. Ada sendal khusus buat sholat. Karena kita itu kebanyakan ngepel itu dipelnya di gangsur aja udah. Itu bersih tapi nggak suci. Itu nggak suci, bersih sih. Jadi sering saya sampaikan, orang zaman sekarang ini lebih mengutamakan kebersihan daripada kesucian. Tapi bahasanya sangat tepat, ini batas suci. Betul itu, bahasa itu cakep itu, pas sudah bahasanya mah. Bukan batas bersih. Pernah nggak kita ngeliat batas bersih? Nggak ada ya. Batas suci itu bahasanya bagus sih. Saya pernah Bapak di Pondok Ungu Permai di sini. Kalau dulu apa kampung apa itu? Yang sekarang perumahan Pondok Ungu Permai itu. Iya Kalabang. Kalabang Ngarangan apa tuh. Ya. Saya banyak orang main bulu tangkis malam. Saya ke kolam ke keran itu pakai sendal. Saya pakai songkok. Pak, itu sendal jangan dibawa dong, songkok doang dipakai katanya. Saya yang nyebut songkok doang dipakai itu yang saya kesal. Jadi jangan gala songkok. Ketahuan yang tai cicak melatak ini. Makanya saya kurang setuju kalau secara pribadi berdasarkan rujukan hukum itu tempat wudhu nggak usah mewah-mewah, bawa sendal lebih aman daripada ini tai cicak di sini, ini air mecek kemari. Ini kalau kita injak di sini ini sama. Kembali kepada air yang kurang dari 2 kula ketika kejatuhan najis. Baik air itu berubah atau tidak, maksudnya berubah
rasanya, baunya, rupanya itu nggak berubah, tetap hukumnya air itu menjadi najis. Nah kita mau mengelak di mana? Kecuali pernah nggak Bapak ngalamin ngelihat satu masjid dari daerah Jawa, ini sebelum masuk ke masjid ini ada empang-empangan kecil ya. Bagian di situ najis banyak, begitu nyemplung suci udah. Rasa nyemplung aja udah. Walaupun airnya berubah. Walaupun airnya di sini pastinya nggak berubah dia. Walaupun kalau berubah butak sih nggak jadi soal. Nggak jadi soal. Iya hijau nggak jadi soal. Nggak jadi soal. Karena nanti di dalam Fathul Qorib kita akan pelajari air itu pada dasarnya bening. Kalau berubah disebabkan oleh butak itu nggak jadi soal. Berubah karena tidak mengalir air itu menjadi hijau nggak jadi soal. Ya, gitu. Nah ini, jadi saya yang kesel itu gara-gara dikata apa? Songkok dari bawah-bawah. Dalam hati lu tolol lu ah. Ya. Gue makanya gue bawa juga gue pinter ini. Ya, jadi aneh gitu, kita jadi gimana ya manusia deh ya. Kalau padahal kagak boleh begitu. Jadi saya kurang setuju kalau kolam keran tempat kita wudhu, tempat kita mewah sehingga kita lepas kaki, bahkan ada pengumuman lepas sandal di sini. Itu saya kurang setuju. Sebenarnya semua orang kurang meneliti tentang fikih, kurang meneliti. Yaitu tadi kudunya ya marbut itu harus betul-betul. Walaupun nggak kelihatan rupanya ya, Iya. rasanya, Iya, baunya. Kan hadis najis itu ada dua macam. Ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Gitu. Saya nggak tahu yang najis mau apa mau belajo. Lah itu ada. Itu ada. Mau papa mau tahu situ mau lado. Itu yang tiga tadi dibagi lagi menjadi dua. Ada ainiyah, ada hukmiyah. Kayak ngaji nih. Udah padahal di MI kelas 6. Lupa tuh. Ya lupa. Anak-anak itu yang melakukan aja cukup dicipritin aja itu gitu. Iya kami udah ini cukup disiram. Iya. Kadang-kadang Yang masuk ke dalam itu dalam masuk, keleparin aja. Yang kudu begitu bang. Iya kudu begitu. Keleparin aja. Iya kalau enggak sebenarnya mah saya bilang tempat wudhu, tempat buang air alias deh itu yang WC deh gitu yang buat wudhu segala macam jangan pakai di keramik.